Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan ya sesi kita. Ini sudah edisi ke-25. Hari ini kita insya Allah akan ditemani oleh Mas Ahmad Murtaza. Hari ini kita membahas bukunya Prof. Aksin Wijaya, Kritik atas Penafsiran Al-Quran Feminis Muslim. Nah, jadi memang bukunya Prof. Aksin ini membahas tentang bagaimana posisi beliau di hadapan para feminis Muslim yang menafsirkan Al-Quran. Jadi beliau ini punya unik ya, bukan membahas tentang bagaimana relasi uh, perempuan dan laki-laki dalam Al-Quran, tetapi melihat secara epistemologi seperti apa tafsiran dari posisi tafsir para feminis Muslim ketika menafsirkan Al-Quran. Nah, yang menjadi titik poinnya adalah penekanan kritik Prof. Aksin ini terhadap pergeseran dari pola pikir atau pergeseran spiritnya ya, yang tadinya feminisme itu sebagai sebuah upaya untuk mengubah keadaan sosial yang perempuan yang tertindas dan lain sebagainya, kemudian berubah menjadi ideologi. Nah, selengkapnya kita insya Allah akan mendengarkan bahasan dari buku ini dari Mas Ahmad Murtaza. Beliau sekarang sedang melanjutkan jenjang doktoralnya di PTIK Jakarta. Kami berikan waktu seluas-luasnya kepada Mas Ahmad Murtaza. Silakan, Mas. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ulia Fikriati atas kesempatannya. Eh, Sebelum itu saya izin share screen terlebih dahulu. Iya, kelihatan ya Mbak? Oke. Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di malam hari ini saya mencoba untuk membaca eh, bukunya Pak Aksin Wijaya yang berjudul Kritik atas Penafsiran Al-Quran Feminis Muslim. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ulia secara general, eh, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Aksin Wijaya bersama dua koleganya lagi yang ada di dalam buku tersebut. Langsung saja, oke. Eh, Ya, ini bukunya teman-teman. Judul lengkapnya itu Kritik atas Penafsiran Al-Quran Feminis Muslim, meninjau ulang keadilan gender Al-Quran menurut feminis Muslim. Kemudian buku ini ditulis oleh tiga orang, yaitu Pak Aksin Wijaya, Ibnu Mukhlis, dan Dawa Multazami, yang terbit di Ircisot baru Juni 2025. Dan buku ini cukup tipis sebenarnya. Tidak terlalu tebal seperti beberapa buku Pak Aksin yang lain yang kelihatannya melebihi dari 200 halaman. Dan buku ini hanya terdiri dari 120 halaman saja. Oke, eh sebenarnya PowerPoint ini dibuat sebagai catatan saya saja agar poin-poin yang hendak saya yang sudah saya cuplik di buku Pak Aksin Wijaya tidak saya lupakan begitu. Dari hasil di dalam buku ini ada 5 hal yang sebenarnya ingin diperbincangkan oleh Pak Aksin. Yang ini merupakan bagian dari bab-bab yang ada di dalam buku. Di bagian pertama itu sebenarnya berisikan kegelisahan atau istilahnya alasan dibalik Pak Aksin di dalam menulis buku ini, yaitu pergeseran orientasi gerakan feminis Muslim. Yang kemudian kedua, di bab kedua nanti kita akan memperbincangkan bagaimana sih sebenarnya para feminis Muslim dalam menafsirkan Al-Quran
Dan yang ketiga di sini baru Pak Aksin masuk ke dalam wilayah melakukan apresiatif kritik terhadap para feminis muslim, dan di bab keempat menghadirkan keadilan gender Al-Qur'an yang bermakna di sini sebagai tawaran. Tawaran dari Pak Aksin gimana sih sebenarnya eh, tafsir Al-Qur'an yang tepat begitu. Dan yang terakhir itu merupakan kesimpulannya itu keadilan gender dalam bingkai kekinian dan kedisinian. Oke, mari kita mulai di bagian pertama, yaitu pergeseran orientasi gerakan feminis muslim. Nah, di awal-awal bukunya, di paragraf pertama itu Pak Aksin memberikan cerita terlebih dahulu sebenarnya bahwasanya kajian-kajian Islam, baik itu fikih, tafsir ataupun kajian sufi, itu telah mendapat respon apresiatif sekaligus kritis. Sebagai contoh dengan Fiqhul Mar'ah yang ditampilkan oleh Pak Aksin, itu mendapatkan apresiasi bagaimana sebenarnya Islam hadir untuk membela perempuan begitu. Akan tetapi, nah di sini masuk ke perdebatan wacana bahwasanya kemunculan pemikir modern, baik itu insider dan outsider, yang mengkritik pemikiran Islam klasik dengan tuduhan telah merendahkan dan memperlakukan perempuan secara tidak adil. Nah, kritik ini hadir atau kritik dari kalangan pemikir modern atau Pak Aksin menyebutnya sebagai feminis, baik feminis nanti feminis sekuler ataupun feminis muslim, memunculkan wacana dengan menuduh bahwasanya kajian Islam klasik itu telah merendahkan atau menganggap perempuan itu sebagai subordinat, memarginalkan perempuan begitu. Itu diakibatkan dengan munculnya peralihan dari revolusi industri dan segala macam begitu. Lalu apa dampak dari munculnya kritik tersebut? Nah, di sini ada dua dampak. Yang pertama, dampak positifnya, yaitu dengan adanya para pemikir modern atau feminis ini, sejatinya membawa kepada hak-hak perempuan yang sebelumnya itu terlupakan. Kalau kita masuk dalam diskursus feminis itu kan seperti Simone de Beauvoir yang mengatakan kalau dunia ini diciptakan untuk laki-laki seperti itu. Nah, dengan kehadiran feminis ini, hak-hak dasar perempuan itu diberikan begitu. Nah, akan tetapi ada dampak sebaliknya. Yang mana dampak sebaliknya ya ini pergeseran yang awalnya feminis ini merupakan gerakan sosial tadi yang disampaikan Mbak Ulya, menjadi gerakan ideologi. Nah, disinilah yang menjadi salah satu kegelisahan dari Pak Aksin yang saya tangkap, yaitu jika sesuatu hal yang awalnya itu merupakan gerakan sosial kemudian bertransformasi menjadi ideologi, dampaknya adalah jika kita misalnya tidak sependapat dengan ideologi tersebut, maka kita bisa mendapatkan cap sebagai anti terhadap ideologi tersebut. Nah, itu yang menjadi kegelisahan Pak Aksin. Kenapa seperti itu begitu? Oke. Nah, adapun fokus kajian dari buku ini yang pertama, Pak Aksin terlebih dahulu sebelum memasuki wilayah kritiknya, beliau ingin mengapresiasi bagaimana apresiasinya dalam bentuk menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya para feminis muslim membangun argumentasi dalam menalar ulang Al-Qur'an yang membahas tentang laki-laki dan perempuan serta relasi keduanya. Nah, yang kedua, mengkritik nalar tafsir Al-Qur'an feminis muslim tentang laki-laki dan perempuan serta relasi keduanya. Dan yang ketiga, keempat ini merupakan tawaran dari Pak Aksin sebenarnya yang saya tangkap, yaitu menegosiasikan keadilan gender Al-Qur'an yang bermakna atau cocok bagi masyarakat Indonesia, kekinian dan kedisinian. Dan itu nanti ada sub yang mana menjelaskan ada pergeseran dari bukan pergeseran, lebih kepada setelah kita memberikan epistem yang mapan, kemudian kita harus memberikan pula secara aksiologis atau kebermanfaatan. Nah,
Dan yang terakhir, kritik terhadap nalar ideologis dalam menafsirkan Al-Quran. Ini merupakan fokus kajian di dalam buku tersebut. Nah, ini kita sudah masuk wilayah ke bab 2, yaitu konstruksi penafsiran Al-Quran feminis Muslim. Nah, istilah kita masuk ke diskursus mengenai perdebatan feminis Islam atau feminis Muslim atau feminis atau Islam begitu. Nah, di dalam buku Pak Aksin, beliau mencoba menjelaskan kalau sebelum masuk ke wilayah perdebatan feminisme Islam atau feminis Muslim, Pak Aksin menampilkan perdebatan boleh tidak sebenarnya istilah feminisme yang itu notabene-nya hadir di Barat kemudian disandingkan dengan Islam yang lahir dari bahasa agama begitu. Nah, di sini Pak Aksin menampilkan beberapa argumentasi dari Fatima Mernissi, Rifat Hasan yang ya boleh saja istilah feminisme Islam itu feminisme dan Islam itu sama-sama disandingkan karena menurut para pemikir ini kalau Islam itu memberikan atau telah mengajarkan mengenai feminisme atau aliran-aliran membawa transformasi kepada perempuan begitu, perubahan kepada perempuan. Nah, kemudian baru masuk ke wilayah diskursus feminisme Islam atau feminisme Muslim. Nah, istilah ini sama-sama digunakan Pak Aksin. Feminisme Islam, beliau menyimpulkan itu masuk ke dalam wilayah wacana atau perdebatan-perdebatan mengenai tema-tema, konsep-konsep seperti itu. Sedangkan feminis Muslim itu lebih kepada orang, baik laki-laki ataupun perempuan yang mana mengarahkan baik pemikirannya, tulisannya untuk membela hak-hak dasar perempuan. Nah, itu. Kemudian di buku ini eh, jika teman-teman saya merekomendasikan tulisan Aisyah Hidayatullah eh, Feminis Age Muslim atau saya sudah lupa bukunya yang terbit 2014 yang sebenarnya sudah menjelaskan tentang apa ya dua gerakan dari feminis yang tokoh-tokoh ini merupakan masuk gerakan pertama dan perlu adanya sumbangsih baru dari para feminis. Itu nanti teman-teman bisa sepertinya sudah didiskusikan juga di ayat kalau saya tidak salah. Nah, yang menjadi acuan atau di dalam diskursus yang ditampilkan oleh Pak Aksin itu Qasim Amin, Fatima Mernissi, Aminah Wadud, Asma Barlas, dan Asgar Ali Anjiner. Kenapa 5 tokoh ini begitu? Pak Aksin menyebutkan alasan kalau 5 tokoh ini merupakan inspirator bagi gerakan feminisme Muslim, feminisme Islam. Dan gerakan ini pula dan tokoh-tokoh ini pula yang mempengaruhi para feminis Muslim di Indonesia. Kita sebut saja mungkin seperti Nasaruddin Umar, kemudian Nusdah Mulia, eh, kemudian Syafiq Hasim, dan beberapa tokoh lainnya. Dan lima tokoh ini merupakan patronase dari kajian-kajian feminisme. Dan mungkin di Indonesia 5 tokoh ini yang masih tetap terglorifikasi hingga sekarang sejauh bacaan saya. Kemudian dari tokoh-tokoh ini, ke 5 tokoh dan beberapa tokoh lainnya sebenarnya yang sudah disebutkan cukup banyak oleh Pak Aksin, yaitu ke setiap tokoh memiliki semangat yang sama, yaitu semangat dalam memperjuangkan hak-hak dasar perempuan dan konstruksi nalar berpikirnya itu memiliki di dalam lintasan yang sama. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu di dalam membangun argumen saja dan juga beberapa tema-tema pembahasan. Mungkin Prof. Nasar seperti membahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dimulai dari proses kelahiran hingga kelahiran begitu. Dan ataupun Asgar Ali Engineer yang membahas tentang keluarga berencana dan tema-tema lainnya yang dibahas oleh para pemikir yang sudah disebutkan. Dan selanjutnya, nah ini di sini Pak Aksin mencoba menghadirkan apa saja sih sebenarnya kritik feminis Muslim atas pemikir Muslim klasik.
Dan mungkin teman-teman jika membaca tulisan-tulisan beberapa tulisan para pemikir feminis itu sering sering sekali sering sekali mengkritik para pemikir Muslim klasik. Kita bisa sebut misalnya Ibnu Katsir yang di beberapa tulisan itu cukup mendapat kritikan begitu. Nah, di dalam kajian Pak Aksin, beliau memetakan ada 3 kelompok pemikir yang terlibat dalam kajian antara laki-laki dan perempuan serta apa sih relasi keduanya dalam pandangan Islam begitu. Yang pertama itu adalah para pemikir Muslim klasik, penafsir, ahli fikih yang mana penafsir, ahli fikih dan sufi, kemudian feminis sekuler dan yang terakhir feminis Muslim. Adapun hubungan ketiganya itu hubungan pasif dan aktif. Yang hubungan pasif ini adalah para pemikir Muslim klasik, yang mana mereka tidak bisa lagi berargumen, tidak bisa melahirkan argumentasi yang lain, sehingga iya mereka dapat dikatakan cukup apa ya, istilahnya dikritik oleh para feminis, baik feminis Muslim ataupun feminis sekuler. Begitu, sedangkan hubungan antara feminis sekuler dan feminis Muslim itu aktif. Ada yang saling aktif pasif, ada yang lebih kepada saling mengkritik satu sama lain. Lalu apa yang dikritik oleh para feminis Muslim atas pemikiran Muslim klasik begitu? Nah, di dalam bukunya itu Pak Aksin mencoba untuk menjelaskan bahwasanya budaya patriarki itu telah menciptakan dunia yang tidak adil untuk perempuan. Nah, akibat budaya patriarki ini itu menyebabkan baik dalam wilayah politis ataupun pendidikan itu dipengaruhi oleh budaya patriarki. Sehingga wacana yang dibentuk oleh para pemikir adalah wacana yang patriarkal begitu. Sehingga yang disasar oleh para feminis Muslim terhadap Muslim klasik adalah karena para pemikir Muslim klasik itu hidup dalam budaya patriarki, yang kemudian mereka menafsirkan Al-Quran, maka produknya secara logis adalah bias gender. Dan kemudian tidak ada, beliau mengatakannya tidak ada, dari kalangan perempuan yang menjadi pemikir. Sehingga tidak ada counternya, tidak ada lawannya. Sehingga ya yang diterima adalah, atau produk penafsiran yang adalah produk tafsir yang bias gender. Begitu. Nah, kemudian setelah itu apa yang ditawarkan sebenarnya oleh para feminis Muslim? Nah, para feminis Muslim itu menawarkan tentang konsep keadilan dan kesetaraan gender dengan menggunakan instrumen internasional seperti DUHAM, kemudian CEDAW, dan juga misalnya para feminis Muslim di Indonesia dengan merujuk kepada Undang-Undang Dasar begitu. Dan yang terakhir itu melihat pada studi realitas, bagaimana sebenarnya perempuan ada di realitas seperti jika kita berbicara lebih spesifik di Indonesia seperti itu. Nah, itu yang menjadi kritik feminis Muslim atas pemikiran Muslim klasik, yaitu terkait budaya patriarki yang begitu mengakar, kemudian para perempuan pada masanya itu tidak ada yang lahir sebagai pemikir, maka yang lahir adalah sebuah produk baik fikih, tafsir atau yang lain itu ya bias gender begitu. Itu yang ditampilkan oleh Pak Aksin di bab kedua. Nah, tadi mungkin secara umum begitu, secara umum kritik yang hadir terhadap para pemikir Muslim klasik. Nah, di sini Pak Aksin menghadirkan pula apa sebenarnya bagaimana bentuk atau konstruksi tafsir yang ditawarkan oleh feminis Muslim. Ini kita berbicara dalam wilayah tafsir Al-Quran gitu. Di subbab ini Pak Aksin menjelaskan terlebih dahulu apa yang beliau maksud dengan nalar tafsir Al-Quran. Nah, nalar tafsir Al-Quran adalah metode berpikir atau nalar para feminis Muslim dalam melihat persoalan laki-laki dan perempuan serta relasi keduanya dalam pandangan Islam.
Nah, itu konsep yang konseptualisasi atau definisi yang dihadirkan oleh Pak Aksin Wijaya. Lalu, bagaimana sebenarnya para feminis Muslim ini menghadirkan penafsiran terhadap Al-Quran? Pak Aksin menyebutkan bahwa para feminis menghadirkan penafsiran yang berpijak di dalam konteks konteks dan teks. Maksudnya di sini adalah konteks itu masuk ke dalam wilayah di mana Al-Quran itu diturunkan, budaya, kemudian situasi politik dan segala macam. Sedangkan teks itu adalah untuk melihat apa maksud di maksud asli atau esensi dari teks itu sendiri begitu. Sehingga ada pijakannya itu, pijakan yang dilakukan oleh para feminis Muslim. Selanjutnya, bagaimana cara feminis Muslim itu dalam menafsirkan ulang Al-Quran? Nah, di dalam menafsirkan Al-Quran, terlebih dahulu, para feminis Muslim itu menggunakan analisis gender. Dan ini yang menjadi perbedaan nantinya antara feminis Muslim dengan feminis sekuler. Yang mana jika feminis sekuler itu hanya bertolak pada gagasan atau menggunakan pisau analisis gender, nah untuk feminis Muslim selain menggunakan analisis gender dalam menafsirkan Al-Quran, juga menggunakan tafsir kontekstual untuk memahami maksud teks. Nah, tafsir kontekstual yang dihadirkan di sini biasanya itu yang adalah hermeneutika. Terkhusus seperti tokoh-tokoh Aminah Wadud, kemudian Rifat Hasan atau Fatimah Mernisi itu meminjam hermeneutika double movement-nya Fazlur Rahman. Lalu apa tema-tema apa saja yang biasa mereka lakukan atau mereka tafsirkan ulang dari kelompok feminis Muslim? Yang pertama yaitu tentang esensi perempuan. Esensi perempuan ini seperti misalnya eh, perempuan tercipta dari tulang rusuk Adam, begitu. Dan yang kedua mengenai eksistensi perempuan, seperti warisan, pendidikan, kemudian mengenai jilbab dan segala macam. Nah, ayat-ayat yang ditafsirkan ulang adalah ayat-ayat yang memang memperlihatkan kalau itu tidak adil gender begitu. Lalu apa sebenarnya tujuan dari feminis Muslim ini? Nah, tujuan mereka adalah untuk melakukan justifikasi perjuangan mereka bahwa Al-Quran sebagai sumber asasi Islam hadir untuk menegakkan keadilan di antara sesama manusia. Yang kemudian para feminis Muslim ini juga menyamakan antara keadilan dan kesetaraan. Nanti akan kita perbincangkan. Menyamakan keadilan dan kesetaraan ini nanti juga termasuk menjadi kritik dari Pak Aksin bahwasanya para feminis itu terlalu memberikan atau menyamakan antara keadilan dan kesetaraan begitu. Nah, selain tadi kritik feminis Muslim terhadap pemikir atau terhadap pemikir Muslim klasik, di sini juga meng-highlight sebenarnya eh, Pak Aksin meng-highlight tentang kritik pemikir feminis sekuler atas Al-Quran ini tidak terlalu signifikan begitu. Hanya sekitar 2 halaman. eh Indikasinya yaitu wacana ini tidak terlalu muncul di permukaan begitu. Tapi ada satu tulisan yaitu tulisan dari Kamil An-Najjar di dalam kitabnya Qiraah Manhajiyah lil Islam itu mengkritik bahwasanya Al-Quran sebagai sumber asasi Islam bukan tafsir Al-Quran dengan beragam tema salah satunya tentang laki-laki dan perempuan serta relasi keduanya. Nah, apakah wacana Islam yang hadir untuk membebaskan kaum perempuan? Nah, di sini sebenarnya An-Najjar itu menjelaskan kalau eh, sebagai contoh begitu, sebagai contoh mengenai orang-orang Arab pada masa Quran turun itu seperti menguburkan anak perempuan begitu. Kemudian
perempuan bisa iya, istri bapak bisa diwarisi kepada anak-anaknya begitu. Nah, wacana-wacana seperti itu ditolak oleh An-Najjar. Ia menyebutkan jika perempuan pada masa Al-Quran sebelum masa Al-Quran itu turun mengalami diskriminasi, tentu nama-nama Tuhan Lata Uzza yang itu dapat diidentifikasi sebagai female atau perempuan itu tidak mungkin muncul begitu. Nah, makanya tidak logis jika pada masa Al-Quran itu turun, eh, orang wanita perempuan itu mengalami diskriminasi gender begitu kritik An-Najjar, sehingga malah karena kedatangan Islam lah melalui Al-Quran yang memperlakukan perempuan yang dengan cara yang tidak baik seperti yang misalnya sering diperbincangkan, yaitu mengenai hak waris, kemudian mengenai poligami, dan itu dianggap merendahkan kaum perempuan. Sayangnya menurut Pak Aksin, eh, belum ditemukan kritik terhadap wacana feminis sekuler ini. Kalaupun ada, seperti kritik Aminah Wadud, itu bukan kritik yang ditujukan secara langsung terhadap feminis sekuler, tapi lebih kepada kritik secara general yang menyebutkan yang mereka orang-orang itu hanya tidak memahami perbedaan antara Al-Quran kemudian dengan tafsir Al-Quran begitu. Selanjutnya, ini eh, kritik atas penafsiran Al-Quran feminis Muslim. Nah, ini yang tadi kita singgung di awal. eh Melihat pemikiran Muslim klasik dalam optik ideologis feminis. Sebenarnya yang saya tangkap dari sub pembahasan ini, eh, sudut pandang apa atau bagaimana sih sebenarnya para feminis yang itu sudah menjadi isme, kemudian melihat para pemikir Muslim klasik begitu. Nah, ketidakadilan gender terhadap perempuan disebabkan oleh pandangan Islam yang patriarki. Nah, maksudnya di sini adalah bahwasanya ketimpangan-ketimpangan terhadap perempuan yang menganggap perempuan sebagai makhluk kedua, tersubordinasi atau dimarginalisasikan, yang kemudian itu diatasnamakan agama. Oke. Itu merupakan bagian dari pemahaman terhadap teks Al-Quran itu sendiri oleh para pemikir. Sehingga karena wacana para pemikir itu diterima dan diamini oleh masyarakat, maka lahirlah pemahaman ketidakadilan gender begitu. Nah, kemudian eh, setelah itu tambahan isme yang tadi sudah kita sampaikan di awal, tambahan isme pada feminis membuat gerakan pemikiran dari analisis sosial berubah menjadi ideologi. Pergeseran gerakan gender dari gender sebagai perangkat analisis sosial ke gender sebagai ideologi. Nah, penyebabnya adalah yang tadi sudah saya sampaikan, jika bergeser dari analisis sosial kemudian bertransformasi menjadi ideologi, ini yang menyebabkan eh, kekacauan dalam berpikir begitu. Yang seharusnya itu eh, gender itu untuk membongkar pemahaman-pemahaman yang patriarkal, bias gender dan lain-lain, malah bergeser nih ke dalam wilayah ideologi yang itu merupakan wilayah yang yang cukup signifikan, kemudian sudah ter apa ya dimanifestasikan itu ke dalam satu kelompok, sehingga jika tidak setuju dengan kelompok ini maka kamu adalah anti terhadap kelompok ini begitu. Kemudian yang ini sudah termasuk Pak Aksin sudah menyinggung secara tipis begitu mengenai produk tafsir yang hadir dari kalangan feminis Muslim, yaitu padahal yang seharusnya
Gara-gara penyebab dari pergeseran tersebut dari analisis kemudian menjadi ideologi, itu malah menghadirkan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berimbang. Yang mana penjelasan yang di bawah, ayat-ayat yang itu menampilkan kesetaraan itu tidak diapa-apakan atau tidak dilakukan penafsiran ulang. Ya sudah, begitu saja bunyinya. Kemudian sedangkan ayat-ayat yang terindikasi itu menampilkan ketidaksetaraan, itu dilakukan kontekstualisasi oleh para feminis muslim. Nah, menurut Pak Aksin, ya ini tidak berimbang begitu. Ya seharusnya jika memang ayat-ayat kesetaraan itu juga harus dilakukan kontekstualisasi di era sekarang gimana, bukan hanya ayat-ayat yang menampilkan tidak setara begitu. Nah, kemudian eh, ini Pak Aksin memosisikan diri untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pemikir Muslim klasik dalam optik paradigma yang berbeda. Nah, munculnya kritik para feminis Muslim terhadap para pemikir Muslim klasik sebenarnya disebabkan oleh paradigma yang berbeda saja yang digunakan antara pemikir Muslim klasik dengan para feminis Muslim. Nah, sebenarnya perbedaan paradigma inilah yang harus disadari. Oke, harus disadari yang saya kira tidak hanya bagi kalangan feminis Muslim begitu. Bagi para akademisi juga akademisi yang berkecimpung di dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir itu harus menyadari kalau paradigma setiap masa itu memiliki perbedaan. Jadi saya yang sekarang memiliki paradigma yang berbeda dengan teman-teman yang ada di sini, yang itu dipengaruhi oleh horizon masing-masing dari kita. Mungkin ada, misalnya jika saya boleh identifikasi sekilas begitu, dengan wacana-wacana yang coba ditawarkan oleh Pak Aksin di dalam buku ini, menampilkan Pak Aksin selain dalam wilayahnya sebagai seorang yang berkecimpung di dalam wilayah ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi beliau juga berkecimpung di dalam wilayah filsafat. Yang mana istilah-istilah yang digunakan tadi epistem, aksiologi, yang itu menjadi bagian yang cukup penting di dalam diskursus filsafat begitu. Jadi sehingga perbedaan paradigma ini harus disadari oleh kita. Sehingga karena setiap orang berpikir dalam kerangka epistemnya masing-masing, dan epistem itu diterima tanpa kritik, dan orang-orang yang hidup di zamannya, setiap orang lantas berpikir atas dasar rasionalitas epistemnya. Nah, epistem atau sumber, kita bisa ya sedikit mensimplifikasinya itu epistem sebagai sumber keilmuan begitu. Nah, antara sumber keilmuan atau wacana yang kita dapatkan sekarang itu sangat berbeda sekali dengan para pemikir Muslim klasik gitu. Jadi kita harus memahaminya. Eh, jangan sampai kita menggunakan paradigma sekarang untuk mengkritik habis para pemikir Muslim yang klasik, yang itu hidup di dalam epistemnya sendiri juga begitu. Nah, Pak Aksin itu menyimpulkan bahwasanya para pemikir Muslim klasik menggunakan paradigma teosentris, yaitu yang memusatkan Tuhan sebagai pusatnya. Sedangkan kita, atau let's say sedangkan para feminis Muslim itu menggunakan paradigma berpikir antroposentris. Nah, jika dulu, kata Pak Aksin di dalam bukunya, jika dulu orang beragama itu taklid, sedangkan orang beragama sekarang itu menuntut atas haknya, begitu. Beliau di sini memperbincangkan tentang Abdul Karim Sorus, meminjam diskursus Abdul Karim Sorus. Nah, ini yang lalu apa sebenarnya kritik Pak Aksin? Nah, yang pertama adalah fokus pada penafsir klasik adalah penggalian pesan Al-Quran dan hadis Nabi dengan menggunakan tafsir dan takwil. Nah, para pemikir Muslim klasik, spesifiknya jika kita perbincangkan dalam diskursus penafsiran, sebenarnya para mufasir itu menghadirkan tafsir secara menyeluruh
tidak hanya tema-tema tertentu saja. Sehingga wacana tentang relasi antara laki-laki dan perempuan itu ya wacana pinggiran saja, bukan wacana pokok yang hendak dihadirkan oleh para mufasir begitu. Sedangkan feminis muslim mengarahkan intelektualnya pada pembelaan atas posisi perempuan. Dengan menggunakan analisis gender, maka penafsirannya bersifat sekunder dan bertujuan mencari justifikasi betapa Al-Quran sebenarnya bersikap adil atas perempuan. Nah, jika mufasir klasik itu menjadikan Al-Quran dan hadis dalam wilayah untuk ditafsirkan secara menyeluruh, sedangkan tema-tema tertentu itu hanya bagian dari eh, penafsiran tema-tema yang pinggiran, sedangkan para feminis muslim menjadikan tema-tema yang tidak adil itu sebagai pokok pembahasan, sedangkan yang lain itu tidak dianggap begitu. Ini menjadi salah satu kritik Pak Aksin pula. Nah, lalu mulai mengerucut sebenarnya Pak Aksin, karena selama ini kan yang muncul adalah terutama di dalam diskursus tafsir yaitu tentang tafsir tekstual dan tafsir kontekstual. Yang mana sih sebenarnya yang lebih baik gitu. Nah, menurut Pak Aksin jangan dipisahkan antara tafsir tekstual dan kontekstual begitu. Karena sama-sama tafsir tekstual itu absah digunakan dan tafsir kontekstual juga bisa digunakan begitu. Jadi serangan yang selama ini dihadirkan oleh para feminis muslim terhadap pemikir klasik yaitu para pemikir muslim itu ya karena mereka hanya menafsirkan Al-Qur'an secara tekstual sehingga lahirlah pemahaman-pemahaman yang bias gender. Maka perlu hadir tafsir kontekstual begitu. Nah, menurut Pak Aksin tidak begitu. Tafsir tekstual juga boleh diproduksi, kemudian tafsir kontekstual itu boleh diproduksi pula, begitu. Nah, karena tadi terlalu feminisme atau feminis muslim itu didominasi oleh tafsir kontekstual, sehingga yang hadir adalah penafsiran yang menjustifikasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi ideologi perjuangannya. Dan adapun kesetaraan tadi, kesetaraan para feminis Muslim itu bertolak pada hak asasi individu, suatu paham individualistik yang menjadi basis epistem pemikir Barat. Nah, ini yang menjadi salah satu kritik penting beliau yang tadi sudah sempat saya singgung di awal mengenai konsep keadilan. Menurut Pak Aksin sendiri, konsep keadilan Al-Quran itu Al-Quran itu tidak membicarakan konsep keadilan. Dan keadilan seperti apa yang ditawar Al-Quran? Karena di Al-Quran, beliau mengatakan Al-Quran hanya memerintahkan Nabi Muhammad dan umat Islam untuk berbuat adil dan menampilkan contoh-contohnya. Begitu. Nah, ini masuk di dalam diskursus bab 4, tawaran sebenarnya. Tawaran dari Pak Aksin di dalam bukunya. Menafsirkan Al-Quran secara aksiologis atau kebermanfaatan. Nah, dalam diskursus ulumul Quran kan kita sama-sama mengerti ada tafsir dan ada takwil. Yang keduanya sama-sama bertujuan untuk menyingkap dengan benar pesan Tuhan di dalam kitab suci umat Islam. Nah, tapi Pak Aksin juga di sini memetakan produk kitab tafsir yang selama ini beredar. Yang pertama yaitu romantis teologis yang romantis teologis itu yang kerap dikritik oleh feminis muslim sebenarnya yang dalam diskursus tekstual begitu. Kemudian paradigma penafsiran yang menyingkap kebenaran epistemologis atau tafsir maudhu'i dan yang terakhir ini sebenarnya istilah yang baru saya temukan juga eh, yang coba dihadirkan oleh Pak Aksin yaitu penyingkapan pesan Tuhan yang berarti bagi kondisi historis penafsir dan masyarakat penggunanya. Nah, di sini em, Pak Aksin menawarkan produk tafsir apa yang seharusnya kita lakukan, misalnya dalam konteks Indonesia. Pak Aksin menawarkan tafsir yang berbasis negosiasi. Tafsir negosiasi ini beliau menggunakan istilah dari
Khalid Abu Fadl yang Speaking in the Name of God, begitu kalau saya tidak salah. Eh, Beliau menjelaskan terlebih dahulu mengenai meminjam hermeneutikanya Nasr Hamid Abu Zaid yang kita kenal dengan makna dan magza begitu. Menurut beliau, makna itu bagaimana sebenarnya menghadirkan penafsiran yang kekinian, tapi tidak meninggalkan basis makna di saat Al-Quran itu turun di awal pada abad ke-7 begitu. Dan keduanya itu harus saling bersinkronisasi, tidak boleh terpisah begitu. Sehingga selain perlu pemahaman yang komprehensif, tapi bagi penafsir juga harus hadir nilai-nilai, yaitu kejujuran, kesungguhan, kekomprehensifan, rasionalitas, dan pengendalian diri. Dan kemudian perlu pula melahirkan penafsiran yang melihat makna atau melihat makosid dari teks itu sendiri, yang mana makosid itu bisa cocok di satu tempat, bisa tidak. Kemudian penafsiran tekstual bisa cocok di satu tempat, bisa tidak. Jadi pada intinya Pak Aksin ingin menawarkan bahwasanya yang perlu diproduksi adalah bagaimana tafsir A misalnya. Kemudian jika di wilayah A itu cocok, maka gunakanlah tafsir A. Tapi jika tafsir A di suatu wilayah atau di suatu masyarakat itu tidak cocok, maka jangan digunakan. Maka perlu menghadirkan tafsir yang lain yang memang itu cocok dengan masyarakat begitu. Sehingga tidak ada atau tidak perlu sebenarnya saya kira tidak perlu ada memaksakan wacana begitu. Memaksakan wacana dari satu individu ke masyarakat. Nah, itu. Kemudian Pak Aksin juga menegosiasikan keadilan gender Al-Quran. Menurut Pak Aksin, istilah yang lebih tepat sebenarnya keadilan, bukan kesetaraan. Karena keadilan itu bersifat universal, sedangkan kesetaraan itu merupakan partikular. Jika suatu hal itu bisa adil, begitu. Ya, suatu hal itu bisa adil jika itu memang diberikan pada porsinya juga. Jadi tidak bisa misalnya kita sering menganalogikan jika si A sebenarnya si A dan si B itu sama-sama memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, yang seharusnya kita lakukan adalah mencukupi kebutuhan masing-masing begitu. Jika si A membutuhkan 50.000 sedangkan si B membutuhkan 20.000, kita tidak mungkin memberikan A dan B 50.000 karena itu tidak adil meski itu setara. Karena yang adil adalah jika kita memberikan sesuai dengan porsi dan haknya. Sama-sama memberikan, jika A butuh 50 kita kasih 50, dan B jika ia hanya membutuhkan 20 ya hanya membutuhkan 20 begitu. Oke. Dan kesimpulan dari buku vaksin yang beliau sampaikan adalah perjuangan para feminis muslim untuk mendapatkan hak-hak dasar perempuan sebagai manusia perlu diapresiasi. Dan yang kedua, penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh feminis itu juga perlu dikritik karena pemikiran mereka mengalami pergeseran orientasi dari posisinya sebagai analisis sosial dan pemikiran ke ideologi. Kemudian, pemikir feminis muslim yang memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak mutlak untuk, ya tadi sebagaimana yang sudah disampaikan, jika memang cocok bisa diambil, jika tidak ya ditinggalkan seperti itu. Mungkin itu teman-teman semua, mungkin kita bisa melanjutkan diskusi kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ulia. Baik, terima kasih Mas Murtaza. Penjelasannya lengkap sekali ya dari bukunya. Karena memang ini bukunya apa namanya nggak tebel, jadi memang apa namanya enak gitu dibaca, mungkin sekali duduk itu selesai. Baik, teman-teman silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung angkat tangan atau juga bisa nulis di room chat.
Oke, sambil nunggu teman-teman nanya, mungkin oh, oke, ini sudah ada pertanyaan. Perlu saya bacakan atau langsung dijawab, Mas? Iya, mungkin saya coba, jawab Oke, aja. sambil saya baca ya, biar teman-teman yang lain yang mungkin lagi nggak buka, biar bisa dengarkan. Oh, ini apa namanya? Saya minta maaf hari ini apa suara saya lagi batuk, jadi kayaknya suaranya mungkin nggak begitu jelas. Em, Mufasir feminis lebih menaruh perhatian lebih pada ayat yang terindikasi bias gender tanpa memperhatikan lagi ayat yang sudah tanpa adil gender. Bukankah memang seharusnya begitu? Ini dari PIS ini Mas apa Mbak ya? Karena PIS itu netral gender saya kira. Ya, silakan Mas mau langsung dijawab. Iya, baik. Apakah, seharusnya seperti itu, begitu? Hmm, Ah, jika jika saya mem ya, mengadopsi dalam mengadopsi pemikiran vaksin, eh, begini, seharusnya yang perlu dihadirkan para feminis muslim, itu tidak hanya produk-produk tafsir yang dianggap tidak adil gender, begitu. Perlu menafsirkan misalnya, ayat-ayat yang seharusnya itu sudah dianggap adil gender, jika dikontekstualisasikan dan menggunakan analisis gender, itu bagaimana bentuknya, begitu. Sehingga, domainnya itu tidak hanya, membantah tradisi yang sudah ada, tapi bisa, naik level. Dalam artian, diskursus gender itu tidak hanya berkutat di dalam wilayah yang sudah ya ya yang sudah lampau, begitu. Karena, ini sempat saya diskusikan juga dengan beberapa teman saya ya, sebelumnya. Wacana atau diskursus gender di Indonesia itu seharusnya membuka ke wilayah yang mana lagi, begitu. Karena karena saya belum berkecimpung di dunia kampus, jadi saya tidak tahu secara spesifik. Tapi, sepenglihatan saya di kampus, karena di program studi saya itu ada, eee, kelas yang memang fokus di dalam diskursus perempuan atau diskursus gender itu, ya kajiannya hanya kajian yang bisa kita katakan era Qasim Amin, Aminah Wadud, yang itu era 90-an sampai 2000-an ke atas, begitu. Nah, sehingga, narasi-narasi mengenai wacana gender yang baru itu tidak muncul. itu Mas ada klarifikasi dari Mas atau Mbak Pis ini. Mungkin Ya, bisa enak ngomong aja kali ya, mmm, Mas atau Mbak Pis ini biar lebih lebih hidup gitu kita diskusinya malam ini. Jadi kita biasanya memang, mungkin ada teman-teman di sini memang yang tiap episode, ikut di bedah buku ayat ini memang kita biasa diskusinya ngalir gitu aja. Jadi memang, santai, ya serius tapi santai gitu. Jadi ya langsung bisa dari yang nanya kemudian dijawab sama yang presenternya, kemudian dijawab balik itu kita biasa seperti itu. Gimana Mas, mau ditanggapi? Silakan. eee, tadi sebenarnya tanggapan saya, sebenarnya yang saya tangkap poin dari Pak Aksin itu bukan masalah selesai atau tidaknya. Tapi kajian, para feminis muslim, jika misalnya berhadapan dengan ayat-ayat yang sudah adil gender misalnya, jika dianalisis, dengan kontekstual dalam bingkai diskursus gender, itu hasilnya bagaimana, begitu. Sehingga tadi diskursus, mungkin tidak hanya yang berkaitan dengan tema-tema tertentu yang tidak adil gender, tapi ke tema-tema yang lain, begitu. Yang mana eksplorasinya bisa jadi lebih mendalam. Misalnya dalam diskursus, ayat-ayat yang berkaitan tentang teologis, begitu. Nah, jadi seperti itu, sehingga diskursus itu bisa lebih naik level up.
Jadi produksi wacananya itu tidak hanya produksi wacana yang terus berulang, begitu. Sehingga produksi wacana yang hendak dihadirkan itu lebih produktif. Itu, eee, sejauh yang bisa saya tangkap dari, buku Pak Aksin, begitu. Mungkin dari, teman-teman di sini bisa, masuk ke diskusi, begitu. Baik, saya ini penasaran, apa namanya, saya baca, tadi buku itu kan vaksin bilangnya bahwa harusnya itu ada negosiasi untuk setiap tempat gitu. Nah, untuk jenengan ini, saya mau nanya sebagai, eee, jenengan kan yang membedah buku ini, karena vaksin itu posisinya kalau saya nggak semoga saya tidak salah mengerti, posisinya adalah, bagaimana menyesuaikan tafsir itu dengan kondisi yang ada di masyarakat. Nah, padahal di sisi yang lain, Islam itu kan datang untuk merevolusi ya, atau untuk mengubah beberapa hal yang, kurang sesuai dalam kacamata Islam, katakanlah begitu. Nah, kalau kita itu harus mengikuti apa yang ada di dalam budaya tertentu, misalkan kalau budayanya kayak di Madura misalkan kan yang dicontohkan itu budayanya di Madura, sehingga, nggak cocok untuk diajarkan tentang tafsir-tafsir feminis, katakanlah begitu, maka tidak seharusnya dipopulerkan. Nah, itu gimana menurut jenengan, Mas? Iya, dari saya secara subjektif ya, eee, sebenarnya ini lebih lebih kepada Pak Aksin hendak, apa ya, agar begini, menyesuaikan produk tafsir yang dihadirkan kepada masyarakat, itu sesuai dengan kondisi masyarakat. Sehingga di masyarakat sendiri itu tidak menjadi, apa ya, ladang yang mengatakan kalau diskursus ini tidak tepat. Maksudnya begini, sebagaimana yang dicontohkan Pak Aksin, jika di Madura tentang feminis muslim itu, tafsir feminis muslim itu tidak cocok, ya jangan digunakan begitu. Karena memang konstruksi masyarakat itu, tidak memungkinkan, tidak memungkinkan untuk menghadirkan tafsir seperti itu. Jika dihadirkan, yang ada menyebabkan huru-hara di masyarakat tersebut. Jadi ya walaupun ini rada apologetik memang, argumentasi dari Pak Aksin begitu. Tapi yang saya tangkap seperti itu, sehingga kehadiran tafsir, kehadiran kajian penafsiran Al-Qur'an itu dapat diterima masyarakat, lebih memosisikan gini, dalam tataran ini, saya tangkap itu adalah Pak Aksin mencoba mendudukkan tafsir itu di dalam wilayah aksiologisnya. Atau nilai kebermanfaatan, bukan dalam wilayah aspek dia sebagai ontologis atau epistemologis, begitu. Jika dia masuk ke dalam wilayah aksiologis, itu maka harus, harus menyesuaikan nilai atau kondisi masyarakat yang dituju, sehingga tafsir ini memiliki dampak terhadap masyarakat. Bukan malah sebaliknya, karena kehadiran tafsir menyebabkan huru-hara atau, eee, kontras ada di masyarakat begitu. Sehingga pemosisian aksiologis ini penting jika meminjam argumentasinya Pak Aksin begitu, Ibu. Mungkin itu, Bu. Nah, kalau menurut jenengan sendiri gimana? Kalau Ya, bukan bukan dari katakanlah dari perspektifnya vaksin. eee, saya sebenarnya, eee tadi baru baru saya sadari juga ketika membaca ulang buku ini. Sebelum masuk ke dalam wilayah tadi yang disebutkan Pak Aksin begitu, sebenarnya
ketika Pak Aksin mencoba untuk mensintesiskan antara Nasr Hamid, kemudian Khalid Abu Fadl, kemudian dengan tafsir Maqqasyidi, eee, sebenarnya apakah yang dinegosiasikan oleh Pak Aksin ini hanya ayat-ayat yang memang berorientasi pada aspek-aspek hukum saja? Karena jika seingat saya membaca bukunya Khalid Fadl, yang Pak Aksin itu kan meminjam kerangka besarnya Khalid Abu Fadl sebenarnya yang masalah negosiasi, itu orientasinya ayat-ayat hukum begitu. Nah, di sini yang saya kira Pak Aksin terlalu apa ya, hanya menerima secara apologetik, nalar konstruksi hermeneutiknya dari Khalid Abu Fadl. Itu yang pertama. Sehingga memunculkan pertanyaan tadi, apakah diskursus negosiasi ini hanya pada aspek-aspek ayat hukum atau di aspek-aspek lainnya begitu? Yang melahirkan tafsir negosiasi jika misalnya berpijakannya itu Khalid Abu Fadl, ya berarti aspek-aspek hukum saja. Aspek-aspek lain tidak begitu. Itu yang pertama. Dan, kemudian apakah, jika tadi bagaimana dengan tafsir negosiasi, eee, saya lebih kepada lebih lebih condong mungkin kepada Pak Aksin begitu, yang mencoba untuk menghadirkan tafsir yang memang negosiatif begitu. Yang kemudian, titik tolaknya itu tidak hanya kepada masyarakat, tapi kepada si penafsir itu sendiri. Sehingga penafsir ini tadi saya lupa menyinggungnya, di salah satu pembahasan Pak Aksin itu adalah penafsir itu harus sadar di mana dia ada. Jika dia berada di Indonesia, maka sesuaikanlah dengan wacana-wacana atau lahirkanlah penafsiran yang Indonesia dan memang itu reliable untuk di Indonesia. Ya, saya masih di dalam bingkai itu atau kalau boleh meminjam istilah ya, coba untuk melahirkan, tafsir yang memang objektif. Sehingga, memang ayat-ayat Tuhan itu, melalui Al-Quran itu bisa diterima oleh masyarakat, begitu. Baik. Ini barusan Mas Mugzi apa namanya chat pribadi ke saya, katanya ada mahasiswanya ya Mas di sini Iya. yang baru aja defense MA-nya dan lagi nulis juga tentang feminisme. Ini kayaknya kita asik kalau boleh di Makasih, makasih Mbak Ulia. ya Keren silakan. sekali, Mas Murtaza. Saya banyak belajar Ya, dari ulasannya. siap Mas. Ini kebetulan di forum ini ada mahasiswa Triple Ayu yang penelitiannya masih hangat. Kemarin itu namanya Mbak Ainun. Mbak Ainun, are you there? Ada di situ ya Mbak? Mbak Ainun masih di unmute. Oke. Iya, Pak. Oke, Ada. ini Mbak Ainun, eh, beliau sengaja saya ajak ke sini barusan eh, karena baru nulis tentang feminisme, judulnya itu Al-Islam wan Niswiyah wal Markaziyah Al-Gharbiyah, dirasah muqaranah baina Niswiyah al-Mufakkakah lil khitab istimar wan Niswiyah al-Islamiyah fi Indonesia. Ini pakai bahasa Arab, tesis Arah. bahasa Inggrisnya itu Islam, Feminism and Western Centricism, Western centrism, a comparative study between decolonial feminism and Islamic feminism in Indonesia. Karena tadi Mas Murtaza juga bicara sejauh apa sih feminism di Indonesia ini. Eh, Boleh nggak Mbak Ainun share sedikit tentang hasil eh, penelitiannya? Kami ingin belajar. Ya, Ya. mungkin saya sedikit berbagi terkait dari hasil penelitian saya aja ya, Pak. Jadi Ya. sebenarnya di sini juga biar kita sama-sama belajar. Jadi kebetulan kemarin saya meneliti terkait sebenarnya saya lebih dari kacamata dekolonial feminismenya aja. Kebetulan ini perspektif baru ya, dekolonial ini
merupakan suatu perspektif yang mungkin ada sebagian yang sudah sering mendengar gitu, tapi mungkin sebagian lagi baru kenal dengan istilah ini gitu, decolonial feminism. Jadi decolonial feminism ini adalah istilah ini yang dibikin adalah orang dari Amerika Latin, dari Barat, di mana mereka ini ingin memperjuangkan kesetaraan wanita, tapi dari kacamata Barat juga gitu. Jadi di sini mereka lebih ke menentang keuniversalan atau kesetaraan yang digaungkan Barat, yang mana kesetaraan ini menurut para dekolonial feminism ini kesetaraan yang mutlak gitu, yang universal. Jadi dalam hasil penelitian saya itu ini saya bacakan aja Pak hasil penelitian saya untuk berbagi gitu kan. Jadi di sini feminisme dekolonial ini, penelitian saya ini berupaya melampaui model kesetaraan absolut yang dikonstruksikan oleh feminis Barat. Nah, dan menekankan pentingnya pengakuan terhadap pengalaman perempuan lokal, penghormatan terhadap keagamaan dan budaya. Nah, untuk membawa gender, pengetahuan, dan kekuasaan, serta menghadirkan alternatif epistemologis yang bersumber dari realitas lokal dan pengalaman historis perempuan yang terpinggirkan. Jadi melalui pendekatan ini, feminisme dekolonial atau feminisme ini membuka ruang kembali konsep-konsep identitas, hak, keadilan dalam kerangka yang lebih inklusif dan plural yang menolak dominasi narasi feminisme liberal Barat. Nah, sedangkan di sini kan saya membandingkan dengan feminisme Islam ya. Jadi feminisme Islam ini merupakan suatu diskursus yang kita tahu selama ini dan praktik feminis yang berakar dari referensi-referensi Islam dan bertujuan untuk membaca ulang teks-teks keagamaan secara emansipatoris. Nah, tapi pendekatan ini mengupayakan penghapusan bias gender yang ada dalam tafsir-tafsir tradisional dengan menekankan pada tujuan-tujuan syariat seperti itu ya, seperti keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan. Nah, feminisme muslim yang saya lihat di Indonesia ini berusaha menjembatani antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keadilan gender dengan menggunakan metode-metode seperti mungkin hermeneutik dan pendekatan-pendekatan kontekstual yang menghormati kekhasan budaya yang di Indonesia gitu ya, dan religius. Tapi ada beberapa kasus, saya mengambil kasus seperti hijab mungkin ya, hijab atau waris, yang mana pada awalnya mereka menggunakan seperti yang penafsiran atau makosid yang ada, tapi ujung-ujungnya di hasilnya itu terkadang ada yang hasilnya itu di luar sesuai apa yang dimau oleh syariat Islam seperti itu. Jadi kayak apakah di sini nilai-nilai Islam itu yang menjadi tujuan atau standarisasi Barat itu yang menjadi tujuan akhir seperti itu. Jadi masih ada keambiguan dari hasil yang yang digaungkan oleh feminis muslim Indonesia ini seperti itu. Kalau dilihat dari kacamata dekolonial kayak gitu Pak. Mungkin singkatnya seperti itu ya. Mungkin ada masukan atau ya kayak gitu. Singkatnya seperti itu. Gitu. Ya, menarik, Mbak. Terus apa beda yang mencolok, Mbak, antara decolonial feminism dan Islamic feminism yang tadi kemudian Jadi dekolonial, maksudnya kalau kita lihat secara metodologi, keduanya tuh sama-sama memperjuangkan kesetaraan gitu ya Pak, sama-sama ingin menempatkan wanita dalam posisi yang atau tidak ingin menjadikan wanita itu sebagai objek, atau intinya mereka ingin membela hak-hak wanita gitu, tapi pada pada tatbiknya atau pada pelaksananya kadang-kadang tuh kalau dekolonial feminism ini kan mungkin memang nggak terlalu sampai kepada ranah Islam gitu, karena memang mereka berasal dari Barat gitu, dari Amerika Latin gitu ya, yang mana memang mungkin fokusnya sebagai contoh kayak feminis pribumi atau feminis transnasional gitu, dan mungkin hanya menyentuh mungkin yang bisa kita bilang sebagai feminis muslim itu kayak tulisannya Lila Bulugot gitu, Lila Bulugot atau Sabah Mahmud, yang mana mereka itu kan Lila Bulugot salah satunya menulis buku terkait Do Muslim Women Need Saving gitu. Jadi apakah perempuan muslim itu benar-benar membutuhkan pertolongan gitu. Nah, di sini yang kita tanya kenapa suara wanita itu harus diwakilkan oleh
oleh apa oleh pihak asing gitu. Kenapa seakan-akan mereka melihat dengan kasusnya hijab ya Pak misal. Kenapa kebebasan kita ini harus diukur dengan standar kebebasan mereka gitu, karena di Islam sendiri kan misalkan dengan berhijab itu memang udah kebebasan yang hakiki bagi kita, sumber ketakwaan kita sendiri gitu, bukan jadi seakan-akan kayak mereka membela wanita atas nama siapa, wanita yang mana yang sedang dibela, seperti itu gitu Pak. Nah kalau ya kayak gitu, kan Islamic feminism mungkin di Indonesia ini ya sudah banyak terdengar gitu. Saya juga sudah dari penelitian saya sudah sedikit banyak membaca banyak modelnya gitu. Ada yang memang dia menyentuh ke ranah turos gitu, ada yang memang apa namanya lumayan liberal gitu ya bisa dibilang. Jadi kayak bermacam-macam sebenarnya feminis muslim di Indonesia ini, tapi memang saya salut dengan apa namanya pada awal mereka mengistimbatkan suatu hukum gitu, berawal dari makosid, berawal dari penafsiran ulang atau dari hadis-hadis, mereka melihat tafsir. Tapi yang saya pertanyakan kenapa apa beberapa kasus, tidak semuanya gitu, ada yang mana kasus ini kayak jadi pertanyaan saya gitu, kenapa apa namanya yang dihasilkan dari ijtihad ini ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, sebagiannya kayak gitu aja sih Pak. Jadi di sini siapa yang benar-benar siapa yang mana yang mutaharir hakiki gitu, siapa yang benar-benar bebas kayak gitu. Jadi apa memperjuangkan kebebasan wanita yang bagaimana, siapa yang berbicara atas wanita yang mana kayak gitu. Jadi gitu masih ambigu gitu aja sih Pak kalau dari saya. Mungkin Oke. ada yang mau menambahkan. Makasih Mbak Ainun. Iya. Provokatif. Thank you. Iya Saya Pak. kembalikan lagi ke Mbak Ulia. Ya, makasih banyak sharingnya Mbak Ainun. Ini sudah ada yang apa namanya siap untuk apa namanya ya dipanggil ini tadi. Mas Ahmad Judan, silakan. Siap, terima kasih sebelumnya. Menarik sekali ya pesan malam ini Mas Murtaza, terima kasih udah memantik diskusi pada malam hari ini, dan juga Mbak Ainun ya, luar biasa tentang dekolonial feminism itu akan menjadi pembahasan baru mungkin ya buat kita gitu. Saya sendiri mungkin bakal nyari-nyari lagi gitu, dan akan apa namanya menyimak perbincangan tentang feminisme ini. Mungkin yang terkait dengan pembahasan pada malam hari ini ya Mbak Taza, saya mau bertanya tentang bagaimana konsep fitrah di dalam apa namanya buku Pak Asmi, yang mana seringkali gini ya, banyak sekali tafsir-tafsir yang kemudian itu masih dipertahankan gitu, yang kita anggap sebagai tafsir yang patriarkal gitu ya. Itu berlindung dari kata fitrah itu. Jadi kayak fitrahnya perempuan itu mah misalnya. Itu masih banyak di antara kaum muslimin yang menggunakan itu untuk kemudian membatasi perempuan gitu loh. Saya ingin bertanya apakah konsep fitrah di dalam buku itu dibahas? Kalau dibahas kemudian apa namanya? Apakah direform atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab di situ ya. Kemudian ini ya tentang negosiasi, tafsir negosiasi ini menarik ya, karena biasanya kalau seorang pemikir itu dia punya idealisme gitu kayak seharusnya seperti ini, tetapi beliau bisa jadikan negosiasi itu sebagai idealisme beliau gitu, bahwa di tempat sini mungkin begini dan di tempat itu mungkin bisa begitu gitu kan. Ini sebenarnya secara natural mungkin kita sudah melakukan itu dalam tataran apa namanya aksi mungkin ya. Jadi kayak kita sendiri secara pribadi mungkin menggunakan tafsir terhadap perempuan yang lebih apa namanya lebih mapan gitu ketika di pesantren dan segala macam. Tapi kita kemudian di kampus dan di luar gitu kita menegosiasikan itu dengan apa namanya kita merasa lebih bebas gitu untuk mengungkapkan hal-hal demikian. Nah, apa namanya kira-kira masyarakat seperti apa sih yang kemudian
diimpikan Pak Ahsin gitu loh, dengan mengadopsi tafsir yang demikian gitu loh. Maksudnya kita bingung gitu, maksudnya mencarinya kayak, oke ya bentuk yang tepat itu apakah memang seperti ini yang masing-masing mempertahankan sendiri dan bebas gitu, atau kayak beliau punya pandangan sendiri bahwa seharusnya laki-laki dan perempuan itu seperti ini gitu ya. Yang terakhir mungkin saya mau, sedikit menyampaikan argumen pribadi ya. Kebanyakan diskusi itu tadi udah disinggung sama Nun ya, bahwa banyak para pemikir itu yang lepas dari, konteks kejadian atau tidak menyertakan pengalaman perempuan gitu loh, saat membahas perempuan gitu ya. Dan itu kan yang tadi dikritik juga di dalam buku ya, bahwa, apa namanya, tafsir pada zaman dahulu itu tidak, apa namanya, gender gitu ya. Nah, apa namanya, pada akhirnya saya ingat gitu, saya ingat, Husain itu beliau sempat mengalami semacam, kebetulan saya pernah bertemu dan berdiskusi secara langsung waktu itu diundang di Universitas 11 Maret dan saya bertanya tentang itu dan ternyata secara personal beliau kemudian akhirnya mengangkat isu perempuan itu karena beliau pernah di suatu fase karena beliau melihat fenomena langsung bagaimana perempuan itu dipinggirkan ketika beliau berada di Komnas Perempuan. Dan ini mungkin yang terlepas dari kita ya, maksudnya ini yang, semacam apa namanya, kita lupakan gitu, bagaimana mereka yang menjadi korban itu atau mereka terpinggirkan itu kemudian tidak diikutkan untuk bicara, disertakan gitu loh. Nah, terkait dengan pemikiran Pak Asin tadi, apakah berarti menyesuaikan negosiasi itu artinya kita, eee, tetap dengan kondisi yang demikian yang artinya apa ya, berarti kita nggak pengen improve gitu pada kondisi masyarakat yang lebih apa ya, yang lebih adil lah atau bahasanya apa gitu. Jadi saya merasa kayak, sebenarnya gap ini mungkin yang menjadikan kayak kita nggak apa namanya ya, nggak terasa terdorong atau tertarik untuk, mempelajari isu feminisme ini benar betul-betul. Dan ini mungkin dorongannya akan berbeda dengan mereka yang kemudian, eee apa namanya, mempelajari benar-benar isu feminisme itu dari, prakteknya langsung dari, praktek di negara-negara yang mungkin negara ketiga dan, belum makmur dan segala macam. Mungkin itu ya, 2 itu tentang tadi konsep fitrah, yang kedua tentang, apa namanya, masyarakat yang seperti apa tadi yang kiranya diimpikan oleh Pak Asin gitu. Iya, eee, pertanyaan yang cukup berat ini. Tapi, saya coba ya Mas, maksudnya saya coba berandai-andai dalam artian, eee, mencoba menyusun kembali argumentasi-argumentasi Pak Aksin tapi berdasarkan subjektivitas saya sendiri begitu ya. Eh, apakah fitrah ada dalam pembahasan Pak Aksin? Nah, mengenai fitrah secara spesifik itu tidak dibahas, oleh Pak Aksin di bukunya yang kritik, yang kita diskusikan. Eee, juga di dalam bukunya ya kan ada 2, setahu saya sepanjang saya baca karya-karya Pak Aksin itu hanya ada 2 yang menyentuh dalam wilayah gender ya, yaitu yang tesis beliau, kemudian nalar kritis Al-Quran, yang itu Pak Aksin tesisnya, kemudian yang baru setelah sekian lama beliau menulis tentang, buku yang kita diskusikan pada malam ini. Jika mengenai fitrah manusia, Pak Aksin sempat di buku ini jika, dibaca, Pak Aksin itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan sama sekali, begitu. Dan, dalam kasus contoh ada beliau di beberapa saya lupa memberikan kasus-kasus, eh, kasus yang beliau alami bahkan, kasus-kasus yang, koleganya alami yang mana, Eee, yang menjadi titik tekan buku ini kan tadi, peralihan dari analisis gender kemudian menjadi ideologis yang mana, buah dari ideologis itu seakan-akan jika kita tidak setuju maka anti kritik begitu terhadap ideologis tersebut. Nah pengalaman ya, pengalaman ini seingat saya, jika teman-teman di sini sudah membaca buku Pak Aksin itu kan sebenarnya buku ini
merupakan pembahasan beliau di tahun 2023 ketika di konferensi IAIAT begitu. Beliau satu panggung dengan Prof. Aminah Wadud dan Pak Aksin yang sempat seingat saya itu cukup seru begitu. Di atas panggung saling berdebat dua tokoh ini begitu mengenai kedudukan perempuan. Nah, kemudian Pak Aksin di dalam bukunya ini juga menceritakan dalam beberapa kasus ada sensitivitas tersendiri bagi para feminis Muslim. Sensitivitasnya itu terletak di jika saya bercerita di dalam buku ini, Pak Aksin itu suatu ketika Pak Aksin itu ada kondisi khusus begitu, kondisi khusus di mana Pak Aksin itu menyebutkan driver yang laki-laki saja begitu, tanpa maksud ada bias gender atau segala macam. Akan tetapi ada salah seorang koleganya yang menyambar perempuan juga bisa loh nyetir begitu. Dan itu tidak dalam diskursus apapun begitu, tidak ada sentimen apapun Pak Aksin di posisi itu. Nah, ada dan juga sempat saya alami secara personal juga, maka ada bias-bias subjektif yang saya mengamini argumentasi Pak Aksin begitu. Itu yang pertama begitu. Masalah fitrah yang jika saya beberapa berkaca dari bukunya beliau tidak ada membedakan masalah laki-laki dan perempuan, tapi lebih kepada transformasi ini yang meresahkan begitu. Sampai harus ada anti kritik dan segala macam, seakan-akan wilayah ideologi ini sudah paten, tidak boleh diotak-atik lagi. Kan itu yang jadi pembahasan. Yang kemudian yang kedua, iya, kegelisahan dari Buya Husein mengenai perempuan, atau kita juga KUPI itu kan di dalam diskursusnya memasukkan pengalaman perempuan begitu, dan itu juga sering kita abaikan, yang sering diabaikan begitu. Nah, dalam hal ini menurut saya karena diskursus Pak Aksin itu bukan diskursus yang menyentuh realitas dalam artian masyarakat begitu, karena lagi-lagi ya ini bias dari akademisi begitu. Jadi Pak Aksin itu masih berbicara dalam wilayah idealnya seharusnya seperti ini, yang seharusnya dihadirkan begitu, idealisme yang beliau tawarkan. Tapi pada realitasnya ya masyarakat tidak seperti itu. Padahal sebenarnya Pak Aksin sempat menyinggung juga di dalam bukunya. Masyarakat itu berubah-ubah, kemudian tidak bisa hanya paten kepada A, B yang itu di dalam wilayah ilmu eksakta begitu. Dunia ilmu sosial kan tidak seperti itu. Akan tetapi ketika penawaran itu yang makanya saya tadi berargumentasi Pak Aksin sedikit apologetis begitu, tidak clear dalam menjelaskan yang mana sebenarnya yang lebih tepat begitu. Even beliau menggunakan bahasa negosiasi, tapi ya itu lagi-lagi argumen bias akademisi yang tidak apa ya, tidak memberikan dalam artian seharusnya di masyarakat eh, apa ya, secara metodis itu gimana sih sebenarnya yang bisa diterapkan begitu. Nah, maka dari itu ya ya perlu sekiranya diskusi Mas Judan tadi dengan Buya Husin bagaimana memasukkan pengalaman perempuan. Nah, yang khususnya ya dalam wilayah diskursus tafsir begitu. Tapi yang memang narasi yang ingin dihadirkan Pak Aksin adalah narasi bagaimana event sudah menghadirkan narasi tafsir yang itu memasuki pengalaman perempuan, tapi itu jangan anti kritik begitu. Tapi lebih kepada keterbukaan, saling apa ya, saling bernegosiasi lah bisa kita katakan satu sama lain, sehingga tidak ada yang mana ini dominan, ini mana wacana pusat, mana wacana pinggiran begitu, sehingga sama-sama bisa menghadirkan tafsir yang memang lebih tepat begitu. Mungkin itu ya Mas Juda. Oke, siap, terima kasih banyak Mas Murtaza. Jawabannya memuaskan. Baik, Mas, apa namanya? Mas Duha, kayaknya mau komentar itu. Silakan Mas Duha. Ada nggak ini orangnya? Habis
habis nulis dikit kabur kayak. Enggak sih Mbak, cuman em, aku nggak mengikuti penuh dari awal karena tadi masih dinner. Jadi aku nggak, em, saya masih mengikuti dulu lah, karena ini Oke. baru balik. Em, but iya, saya sangat setuju dengan Pak Ahsin being apologetic and he does that throughout the book sepenuhnya. Ini makanya saya dalam em, sosmed saya bilang ini buku curhatan Pak Aksin sebenarnya. Iya, iya, iya. Kayaknya Mas Duha lebih bebas ngomongnya kalau nanti ya, nanti ketika recordnya sudah di. Exactly, benar. Iya, ini apa namanya? Saya juga itu yang saya rasakan ketika baca buku ini gitu. Cuma mungkin ada satu hal yang mau saya apa ya sampaikan lah. Sepertinya ada Ki Asma Al-Farid itu di dalam buku itu ketika mencontohkan bagaimana para sahabat yang mendengarkan sabda Rasul, la yusolliyanna ahadun illa fi Bani Quraidah, itu dipahami sebagai contoh bahwa sahabat itu kan ada yang sholat di ketika nyampe di Bani Quraidah baru sholat asar, ada yang sebelum nyampe sudah sholat asar. Nah, itu dipahami sebagai teksnya ada satu, tapi tafsirannya ada dua, dan dua-duanya bisa berjalan beriringan. Nah, kemudian ini dijadikan sebagai salah satu, sepertinya dalam pikiran saya ketika membaca buku ini, sebagai contoh, contoh idealnya tuh ya kayak gitu gitu. Harusnya satu teks itu di konteks yang satu dia bisa dipahami begini, di konteks yang lain bisa dipahami begitu. Nah, dalam konteks tafsir ayat-ayat yang terkait dengan perempuan, atau kita bilang sebagai ayat-ayat yang ditafsirkan oleh para feminis muslim itu, saya kira ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau ayat tadi itu tidak ada sangkut pautnya dengan pola interaksi sesama manusia, itu murni hubungan individu dengan Tuhannya ketika sholat itu. Sedangkan kalau ayat-ayat yang ada hubungannya dengan perempuan itu kan ada konteks interaksi dengan sesama manusianya, baik itu laki-laki kepada perempuan ataupun perempuan kepada laki-laki. Sehingga jika ada pola penafsiran yang berbeda, itu tentu akan berimbas pada cara berinteraksi yang berbeda. Saya kira itu ya, kalau menyerahkan pada negosiasi di semua tempat, lah terus kalau kita melihat suatu tempat itu identik dengan budaya patriarki, kemudian kita ya udahlah mereka biarin aja dengan sesuatu atau tafsiran ayat yang katakanlah membela patriarki, terus mereka kapan ceritanya akan tumbuh dan mereka akan sadar bahwa Quran itu tidak mendorong umatnya itu untuk memperlakukan secara tidak adil. Itu sepertinya itu dalam pikiran saya masih nggak bisa nge-reach itu ya. Gimana apa namanya Pak Aksin itu di buku ini bisa sampai pada kesimpulan negosiasi itu. Makanya saya ya rada-rada setuju ketika Mas Duha tadi bilang ini kayaknya ada curhatan gitu. Nah, cuman sayangnya Pak Aksin nggak hadir ya di forum ini gitu. Nanti bisa ditanyakan ketika lagi ayat itu sepertinya. Baik, ya yang lain atau ada komentar lagi dari Mas Murtaza? Eh, Ya, silakan. Tadi sempat saya permasalahkan gitu. Yang sebenarnya Pak Aksin juga ketika meminjam beberapa hermeneutik di dalam bukunya itu, ya mensimplifikasi, ya saya bisa menganggapnya simplifikasi terhadap teori begitu. Jadi dengan tidak mensintesiskan sebenarnya antara tadi, sebenarnya beliau meminjam Nasr, kemudian meminjam Khalid Abu Fadl, kemudian meminjam tafsir Maqosidi begitu. Tapi
dalam ruang lingkup apa sebenarnya konsep-konsep yang beliau tawarkan bisa digunakan begitu. Jadi yaitu masih ketika beliau mencoba menawarkan juga masih masih sedikit membingungkan ya secara personal bagi saya sendiri gitu. Ya, ini ada yang raise hand Mas Murtaza, Mbak Yeni Rahman. Silakan Mbak Yeni. Terima kasih, Mbak. Suaranya terdengar ya? Jelas. Jelas. Nah, ini terima kasih atas waktunya. Ini baru pertama kali saya bergabung di sini ya. Walaupun udah ini, cuman begini nih, ini judul bukunya Kritik atas Penafsiran Al-Quran Feminis Muslim. Walaupun sebentar ini juga sudah dijawab oleh pemateri, masih sedikit membingungkan ya. Tapi Yeni sendiri belum baca buku ini karena belum mendapatkannya gitu kan. Jadi di sini yang sebetulnya yang lebih baiknya yang memang orang menulisnya langsung di sini kan agar bisa memberikan pemahaman gitu. Tapi yang di sini mau ditanya apakah dalam buku itu ada Pak Aksinya menjelaskan tentang konsep feminis menurut Pak Aksin sendiri gitu. Ada nggak dijelaskan di dalam bukunya tersebut. Terus yang kedua, di sini biasanya kalau kita sudah mengkritik itu berarti ada ini yang orang baratnya, ini orang Islamnya, ini orang Islam yang lebih ke barat gitu. Jadi di sini standar kritikannya di buku tersebut apa gitu? Standarnya apa? Apakah karena sudah ini judulnya kritik ya, apakah memang ini feminis muslim yang di Indonesia atau feminis muslim yang di daerah Mesir atau di daerah barat? Karena kalau hanya tidak ditetapkan, ya seperti tadi, kalau ini standar feminis muslimnya di barat, terus dibawa ke Indonesia, nggak bisa karena budaya kita itu berbeda gitu. Sama dengan ini kan kebetulan dari Sumbar, dari Bukit Tinggi ya. Kalau di Sumbar tuh itu lebih ke ibu gitu kan. Lebih ke ibu kalau seperti itu ya walaupun dari dulu memang lebih keturunannya ke ibu bukan ke bapak, tapi tetap ada juga yang patriarki dalam agama itu. Jadi itu yang mau ditanyakan. Terima kasih waktunya. Silakan langsung aja Mas Murtaza. Apakah Pak Aksin mendefinisikan feminis di sini? Secara khusus Pak Aksin itu hanya mendiskusikan sudah menyinggung cukup panjang lebar mengenai definisi feminis muslim, feminisme Islam begitu. Yang tadi sudah saya sampaikan kalau feminisme Islam itu lebih kepada wacana, sedangkan feminis muslim itu kepada sosok-sosok yang memperjuangkan hak-hak dasar perempuan begitu. Sedangkan apakah feminisme juga dibahas ya? Tadi feminisme itu sempat disinggung Pak Aksin di bab 2-nya, yang mana mengenai gerakan perempuan yang hadir di Barat yang kemudian yang menjadi diskusi itu kan apakah bisa disandingkan feminisme dengan Islam begitu. Nah, dari beberapa pemikir yang dicuplik Pak Aksin seperti Rifat Hasan begitu, Handi Mamet Nisi, ya tidak apa-apa disandingkan antara feminisme dengan Islam karena sama-sama membawa nilai-nilai gerakan perubahan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang tadi masalah matrilineal ya. Pak Aksin juga sempat menyinggung sebenarnya di bab 4, iya di bab 4 kalau saya tidak salah. Itu menyinggung jika memang beliau menyontohkan itu jika spesifik seperti jika dalam wilayah masyarakat yang itu memiliki paham matrilineal, maka semisal kajian waris begitu tafsir tentang ayat-ayat waris ya bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat itu begitu. Jadi perempuan bisa tidak hanya sama, bahkan bisa lebih jika memang kondisi masyarakat seperti itu. Yaitu tadi yang sudah saya tadi sempat
saya sampaikan ketika Mas Judan begitu. Negosiasi seperti apa itu masih secara ini saya masih membingungkan negosiasi yang jika itu turun di masyarakat itu bagaimana bentuknya begitu. Ya di halaman 97 ya di bab 4. Mungkin Oke, itu. Iya. ada pertanyaan, mau di feedback Iya, balik? sebentar ya, Iya. Mbak ya. Terima kasih atas jawabannya. Yang ya memang di prakteknya itu ya, karena tadi ada kalimatnya kalau materialnya berarti dalam hak waris perempuan gimana tadi Mas ya? Perempuan? Wilayah itu menganut Hmm. material ya hadirkan tafsir yang memang perempuan tidak hanya setara dengan laki-laki dan ini dalam kasus waris ya bahkan boleh lebih begitu. Ya memang di situ jadinya pertanyaan besarnya di situ gitu kan. Memang tadi udah juga disampaikan kalau di dalam prakteknya gitu. Tapi kan di ayat Al-Quran sudah jelas. Nah, di situnya yang kita agak bingung ya juga gitu. Tapi karena belum baca buku ini makanya bertanya tadi. Terima kasih Mas. Ya. Ada pertanyaan Mas di chat. Menurut materi bagaimana arah kajian tafsir feminis khususnya di Indonesia agar tidak menjadi pengawan diskursus pembahasan atau ancaman pendapat menghadirkan wacana baru. Iya, iya terima kasih Ana, Mas Mbak Dari Mbak Ana. Mbak Ana. Nah, sebenarnya bagaimana sebenarnya kajian tafsir feminis di Indonesia agar bisa improve lagi. Sebenarnya tadi yang disampaikan Mbak Ainun itu menarik untuk melakukan kajian dekolonialisasi menjadi sebuah diskursus yang bisa dimasukkan dalam kajian gender di Indonesia. Bahkan kajian dekolonialisasi ini juga belum terlalu familiar karena sempat seingat saya di UI 3 itu yang kajian dekolonialisasi Islam yang sempat jadi konferensi sendiri begitu. Nah, secara personal mungkin ya saya coba untuk menjawab bagaimana seharusnya. Kalau saya pribadi eh, yang bisa dilakukan pada tahap awal adalah mungkin dari pihak instansi pendidikan atau kampus-kampus yang memang atau apa ya gerakan-gerakan sosial seperti di kampus-kampus yang memiliki lingkar-lingkar studi gender dan segala macam kan sebenarnya sudah banyak wacana feminis Muslim itu masuk selain tadi yang sudah saya sebutkan karena di Indonesia sendiri sejauh pemantauan saya tidak bisa mengeksplor lebih jauh karena saya bukan dari bagian kampus tapi yang terdekat dari saya itu ya masih berkutat di dalam wacana yang era 90 sampai 2000-an begitu. Kita masih berdialog dengan Aminah Wadud, Qasim Amin dan segala macam, tapi bukan berarti kita meninggalkan kajian mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya sudah banyak sejauh bacaan saya seperti tokoh-tokoh Karen Bauer, kemudian Aisyah Hidayatullah yang sudah mengimprove dalam artian mendialogkan lagi kajian tafsir atau kajian Al-Quran begitu. Tapi karena mungkin itu menggunakan bahasa asing, sedangkan geliat penerjemahan di Indonesia itu berkurang sejauh tahu saya, sehingga wacana itu ya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memang bisa berbahasa Inggris sejauh bacaan saya. Sehingga ya karena yang beredar buku di Indonesia kan yang sudah diterjemah begitu seperti Asgar Ali Engineer, kemudian Aminah Wadud dengan Al-Quran dan Perempuannya, Fatimah Mernisi, Rifat Hasan dan siapapun itu karena salah satu faktor bagi saya sendiri itu karena geliat penerjemahan pada masa itu sehingga wacana itu bisa masuk ke Indonesia dan berkembang begitu. Sehingga saya kira salah satu hal ya mungkin selain dari pihak instansi pendidikan yang memang memiliki standing point di dalam diskursus gender,
penerjemahan menjadi salah satu hal penting sehingga wacana feminis muslim itu bisa masuk yang lebih baru untuk mengatakannya seperti itu. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih. Ini barusan kayaknya ada Mas Nawa Syarif angkat tangan. Silakan Mas Nawa. Yang lain? Terima kasih. Oh iya, silakan. Mohon izin Mas Taza, teman ngopi saya dan diskusi. Sebenarnya banyak ingin menanggapi. Yang pertama terkait yang tadi diomongin ada fitrah, kemudian ada terutama yang pertanyaan yang tadi, kenapa kok yang awal, kenapa kok ayat-ayat yang tampak tidak adil gender yang jadi fokus kajian, sedangkan ayat-ayat yang sudah adil dibiarkan. Jawabannya yang tanya tadi dari PIS, ya karena memang sudah adil gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari sumber lain, kalau kita bergeser dari cara pandang yang antroposentris, kita geser ke ranah yang cara pandangnya teosentris seperti yang disampaikan oleh Mas Murtaza MZ tadi, ada salah satu kitab itu keren, milik Syed Jawadi Amuli, murid dari Alama Tabatabai dan Imam Ali Khomeini. Judulnya Jamalul Mar'ah wa Jalaluha. Dalam salah satu bagian dalam kitab tersebut, Syekh Jawadi Amuli menyebutkan bahwa ternyata tidak ada gender dalam Al-Quran. Al-Quran tidak dimaksudkan untuk laki-laki, dan Al-Quran sekaligus juga tidak dimaksudkan untuk perempuan. Terkait ngomongin fitrah, dalam perspektif Irfan, tradisi Irfan yang disampaikan oleh Jawadi Amuli, beliau jelaskan pada ayat Quran An-Nisa ayat 1 kalau nggak salah yang nafsu wahidah. Nafsu wahidah dimanakan oleh Jawadi Amuli dan beberapa orang yang menganut pada tradisi Irfan itu sebagai ruh, berbeda dari orang-orang yang mengkaji dari perspektif gender seperti Nasaruddin Umar yang mengatakan bahwa nafsu wahidah itu manusia, Aminah Wadud yang tetap mengartikan nafsu wahidah itu Adam, berarti dia mengamini bahwa Hawa itu memang berasal dari Adam. Cuma teks itu, ayat itu hanya berbicara terkait reproduksi saja. Anyway, kalau kita bergeser dari pandangan antroposentris ke teosentris, berarti fokus utama cara pandang Al-Quran melihat manusia itu dari sisi substansinya, bukan dari sisi zahirnya. Substansinya bagi Allah itu kan sama, dari sisi ruhnya, ketakwaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau yang diajak ngobrol oleh Al-Quran terhadap kita itu sisi substansi manusia, kenapa kok disebutkan sisi zahir? Kenapa harus ada laki-laki perempuan dalam Al-Quran? Kan gitu. Dalam satu sisi Syekh Jawadi Amuli mengatakan tidak ada gender, tapi di sisi yang lain secara teks itu ada laki-laki perempuan. Dijawablah oleh Syekh Jawadi Amuli bahwa adanya laki-laki dan perempuan disebutkan dalam Al-Quran itu bertujuan untuk menghilangkan pikiran-pikiran jahiliyah yang telah membedakan antara pria dan perempuan beserta hak-haknya yang dipisahkan, yang sangat tidak adil. Oke, kalau kita bergeser dari Jawadi Amuli menuju salah satu kitabnya Ibn Arabi, Jalal wa Jamal, beliau sebutkan bahwa ketika ada bilangan atau apapun yang berhubungan dengan fisik disebutkan dalam Al-Quran, tujuannya bukan sebuah makna kuantitatif, tapi makna yang kualitatif. Ayat dalam Quran gitu kan artinya tanda, bukan ayat yang verse, bukan pasal ayat, kemudian ayat dimasukkan sebagai verse dalam bahasa Inggris, tapi ayat adalah tanda, simbol. Asap itu kan tanda bagi adanya api. Sama seperti ayat Al-Quran, dia tanda bagi Tuhan. Kenapa harus ada bilangan kembali lagi? Apa tandanya gitu kan? Kalau kita pinjam salah satu
hermeneutiknya seperti Nasr Hamid Abu Zaid, meskipun Nasr Hamid Abu Zaid dalam menafsirkan terlalu ekstrim sampai mengharamkan bla 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 bla, poligami dan lain-lain. Kalau kita pinjam salah satu hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman juga kita bisa gunakan bahwa ada konteks makro ayat, bahwa pada saat zaman Nabi memang perempuan sudah terdikotomi oleh tradisi jahiliyah, kebudayaan jahiliyah, dengan hak-haknya tidak dianggap, hak hidupnya juga tidak dianggap, bahkan harta juga nggak punya, waris juga nggak dianggap. Perubahan dari 0% ke 30 sekian persen, 1:2. Kembali ke pertanyaan Ibu yang sebelumnya tadi, secara teks itu kan ada 1:2, terus gimana gitu kan? Perubahan dari 0% ke 30 sekian persen itu perubahan yang sangat besar. Kenapa Quran itu harus menyebutkan bilangan? Coba kalau Al-Quran itu semuanya normatif. Coba kalau Tuhan bilang, ya kalau nanti waris bagilah dengan adil. Lah orang-orang yang berkuasa ya pasti bilang, oh perempuan kasih 5% aja lah cukup. Bayangkan 0% ke 30%. Al-Quran dengan secara jelas menyebutkan 1:2. Itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang menerapkan ketidakadilan di masa jahiliyah. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, hal-hal angka dan hal-hal yang fisik itu yang paling dekat dengan manusia secara dohir. Maka oleh karena itu yang paling bisa dipelajari dari kita ya karena adanya teks. Tapi harusnya kita tidak berhenti saja pada teks, karena teks itu adalah ayat. Karena ayat adalah simbol. Kalau simbol berarti dia adalah tanda bagi sesuatu yang dibaliknya. Seperti itu. Jadi ke pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana melahirkan wacana baru kajian tafsir feminis di Indonesia? Mungkin kita bisa mengarahkan cara pandang kita yang biasanya itu antroposentris menuju cara pandang yang integral universal. Cara pandang yang ada di atas. Seperti itu kira-kira. Mute, Mas. Mas Nawa. Oh, sudah, Bu. Selesai. Oh, sudah. Iya. Baik. Ada lagi yang lain? Mbak, Mas. Aku Mbak, tapi Siap. Silakan. aku ragu, aku sedang chat sama Juhdan juga, apakah poin ini udah dibahas atau belum. Tapi Juhdan silahkan melanjutkan chatnya, aku menunggu balasannya. Tapi salah satu, buku ini memang banyak banyak masalahnya. Salah satunya adalah yang membuat kita harus bersabar cukup itu adalah typo-typonya, tidak konsistennya. Itu bagi alumni editor harus lebih sabar lagi dalam membacanya. Tapi selain itu juga ada sesuatu yang lebih lebih serius gitu masalahnya. Banyak yang udah dibahas tadi, tapi salah satunya yang mungkin mirip dengan kajian gender tapi tidak terlalu sama dengan kajian gender itu adalah pelibatan pengalaman personal dalam sebuah kajian gitu. Yang tadi udah dibahas dan nanti kasih tahu ya kalau ini memang sudah dibahas. Tadi sempat ku dengar tentang Buya Hussein, pengalaman perempuan, dan kajian gender. Sekarang di kajian gender kan juga pengalaman itu adalah sesuatu yang valid untuk dianggap sebagai sumber pengetahuan, dan pengalaman itu termasuk rekolonisasi juga ya, menjadi dasar untuk melakukan teorisasi gender, kayak pemunculan teori gender baru, kemudian ada wacana baru, kemudian ada banyak sekali hal baru yang berasal dari pengalaman perempuan. Jadi tidak hanya itu adalah kasus kemudian diselesaikan gitu, fungsinya bukan hanya membuat
menginspirasi kita untuk membahas ulang kitab-kitab, ayat-ayat, tapi juga menjadi kayak sumber pengetahuan untuk melakukan reinterpretasi itu. Nah, Pak Aksin kan juga melakukan hal yang sama, so to speak, dalam menulis buku ini. Dalam halaman 50 berapa, bagi teman-teman yang pernah saya kasih tahu, inti dari buku ini ada di halaman berapa, itu kan Pak Aksin menyampaikan pengalamannya. Dan itu menjadi kayak the core of this book. Jadi semua halaman dalam buku ini itu berakar ke sana, ke satu pengalaman takziah atau apa ya, yang perempuan juga bisa nyupir. Dan the second thing about something, aku lupa. Tapi, sorry. Tapi itu kan pengalaman dan Pak Aksin membawa itu. Tapi cara Pak Aksin membawa pengalaman itu sebagai pengetahuan itu berbeda dengan cara orang gender membawa pengalaman-pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan gitu. Saya lupa orang India yang pakai yang akhirnya menjadi ekofeminism siapa? Taza mungkin ingat siapa ya? Pokoknya she's Indian. Kemudian iyalah, pokoknya tulisan-tulisan dia tentang pengalamannya itu bukan Malala tapi ya yang ada di pikiran saya bukan Malala tapi she's one of them. Cuman ya itu kemudian diteorisasi pengalamannya dengan ekologi. Ibu-ibu kendeng kalau di konteks Indonesia, pengalaman-pengalaman mereka oleh Bu Dewi Chandraningrum itu kemudian disampaikan, didalami, diresapi, kemudian diteorikan. Kemudian kita melahirkan sebuah teori ekofeminism yang syarat dengan unsur lokal yang berakar dari kendeng. Nah, saya ragu apakah itu adalah yang dilakukan Pak Aksin di sini. Apakah pengalaman perempuan juga bisa nyupir itu sedang diresapi oleh Pak Aksin, kemudian dikasih teori apa ya, istilah-istilah negosiasi, istilah apa, itu apakah itu adalah hal yang sama? Saya meragukan itu, tapi itu layak menjadi apa ya, poin untuk apa ya, panggilan untuk kita introspeksi juga. Padahal menurut saya pengalaman-pengalaman pelibatan pengalaman menjadi sumber pengetahuan itu sekarang tidak hanya berlaku di gender tapi juga di we know lah, antropologi dan sosiologi itu semua melibatkan pengalaman. Dalam Living Quran banyak pengalaman. Saya sekarang lebih banyak berkecimpung di dunia filologi, dan dalam dunia filologi semua konteks lokal yang mengiringi teks itu sekarang juga disebut sebagai sah, sebagai sumber pengetahuan. Jadi kita ada di fase itu, tapi apakah kita juga perlu apa ya, memberi batasan-batasan sehingga hal-hal yang seperti Pak Aksin ini, oh kok gitu ya aku ya, oh nggak gitu maksudnya, ah, apakah kita perlu memberi batasan sehingga kita tidak keluar jalur gitu dalam mengambil pengalaman ini sebagai sumber pengetahuan gitu. Tapi poin Pak Aksin, I got the point, itu penting. Kalau istilah-istilah para pembela apa ya, SJW itu hanya oknum Pak yang seperti itu, yang tidak mau dikritik itu hanya oknum. Tapi yang lain, believe me, semua banyak sekali kalau bukan semua ya, feminis itu FGD dan itu adalah apa ya, kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh feminis untuk introspeksi diri dan untuk kembali melihat, dan semuanya hampir dalam semua kesempatan yang saya ikuti bersama para feminis di Indonesia, nanti kalau saya bilang di luar negeri dikira sombong ya. Jadi di Indonesia feminis itu menurut saya apa ya, mereka tuh selalu mempertanyakan ulang asumsi yang mereka selama ini bawa.
Dan itu kan introspeksi ya. Jadi apa yang mereka selalu mengevaluasi apa yang mereka lakukan. Mereka mengevaluasi apa yang selama ini menjadi diskurs mereka. Jadi ya kalian melihat sendiri ya bagaimana saya in defense of feminists. Saya mengatakan ini semua, tapi ya poin Pak Aksin itu benar. Tapi ya yang dibilang Pak Aksin juga benar, tapi itu hanya oknum-oknum. Dan ya benar sih, cuman kan Pak Aksin juga dalam bab 4, kalau Taza tadi eh, eksplisit nggak ya, Taza tadi bilangnya, dalam hal-hal itu kan Pak Aksin teorinya 80% di bab 4, yang hasil dari teori itu tuh hanya di berapa halaman ya? 2,5 halaman compared to 8 halaman. Mungkin Pak Aksin husnudzonnya ini contohnya, itu teorinya, jadi silahkan lanjutkan sendiri. Yang penting saya sudah curhat. Mungkin seperti itu ya. Tapi ya poin Pak Aksin penting. Dan ini juga penting untuk apa ya? Untuk kita menyusun kembali kayak metodologi yang pas untuk membawa pengalaman dalam riset, seberapa jauh pengalaman bisa sah menjadi sumber pengetahuan dan bagaimana kita mengelola itu dalam melakukan teorisasi dan lain-lain. Untuk yang lebih dalamnya nanti off the record. Thanks, Mbak. Ya, terima kasih banyak Mas Duha. Apa ini langsung kita off the record saja ya? Sepertinya jamnya juga sudah ini sih, sudah ada yang mau komentar lagi dalam rekaman atau nunggu setelah kita off? Sepertinya pada nunggu saat-saat penting semakin malam. Baik, Mas Murtaza, untuk closing statement ada something to say? Iya, mungkin sebagai closing statement lebih kepada sebenarnya bagaimana para akademisi Indonesia khususnya yang berkeliat di dalam diskursus gender atau lebih spesifik di dalam studi ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis atau ya di bawah naungan Islamic Studies lah. Secara spesifik di Indonesia itu bagaimana kita bisa lebih menggaungkan atau mengimprove kajian gender di Indonesia lagi. Dalam artian karena kita sudah, ya saya menganggapnya sejauh ini, yang sejauh bacaan saya, kajian kita stuck di era 90-an sama 2000-an, sehingga terkesan masih terus berulang gitu tanpa improvisasi yang memang bisa lebih dikembangkan tadi dari Mas Judan, bagaimana sebenarnya diskursus Indonesia dalam memasukkan pengalaman perempuan, atau tadi yang sempat disampaikan Mbak Ainun masalah kajian dekolonialisasi, atau tadi yang Mas Nawa masuk ke dalam wilayah Irfani, itu menjadi diskursus yang menarik yang bisa dijadikan apa ya, dijadikan sebagai improvisasi ke depan dalam wilayah kajian tafsir gender. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah hadir dan berdiskusi aktif pada malam hari ini. Juga terutama kepada pemantik kita ya malam hari ini, Mas Ahmad Murtaza MZ. Semoga kita bisa ketemu lagi di bukan minggu ya, bulan setelahnya. Insya Allah ini akan berkesinambungan. Setiap bulan kita akan rutin melaksanakan bedah buku, bukunya berbeda-beda, dan kami harap dari teman-teman ikut mempopulerkan ya ke kalangan akademisi atau teman-teman kampus atau tetangga-tetangganya juga nggak apa-apa, biar kita sama-sama belajar. Setidaknya kalaupun nggak sempat baca bukunya sendiri, paling nggak kita ngerti gitu sekarang buku itu seperti apa gitu, perkembangannya seperti apa. Semoga apa yang kita bahas malam ini membawa berkah dunia dan akhirat.
Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.